Wakil Menteri muluskan transisi. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi kemarin. Thomas Djiwandono didapuk jadi wakil menteri keuangan, Sudaryono jadi wakil menteri pertanian, dan Yuliet Tanjung sebagai wakil menteri investasi. Jika menilik masa pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 alias tinggal 3 bulan lagi, kecil kemungkinan 3 pejabat baru itu ditunjuk untuk mengakselerasi kinerja Kementerian Ekonomi. Terang benderang, mereka lebih diposisikan sebagai pejabat perantara yang akan menjembatani program-program ekonomi pemerintahan berikutnya. Tujuannya tak lain agar transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Apalagi, Thomas Djiwandono dan Sudaryono adalah 2 kader elit Gerindra. Mereka mesti menyiapkan karpet merah bagi program-program ekonomi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tak ada yang salah dari penunjukan 3 pejabat baru itu. Presiden menjalankan hak prerogatifnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, penunjukan calon pejabat pemerintahan berikutnya untuk duduk di pemerintahan saat ini pun dapat jadi bagian dari sopan santun politik, sebuah fatsun yang kian langka saat ini. Namun, masyarakat tentunya berharap lebih dari itu. Situasi ekonomi yang masih amat menjepit seperti saat ini bukan sekadar membutuhkan fatsun politik, melainkan lebih ke langkah nyata. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung 3 tahun lamanya dari 2020 masih membekas hingga saat ini. Misalnya, masalah pengangguran. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan 7,86 juta orang menganggur pada 2023. Hal itu salah satunya tak lepas dari kinerja investasi yang tak banyak menyerap lapangan kerja. Investasi yang masuk saat ini masih lebih ke padat modal, bukan padat karya. Tumbangnya satu persatu pabrik di industri padat karya sejak awal tahun, tekstil dan sepatu misalnya, kian menambah jumlah pengangguran yang ada. Tentu itu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Persoalan ketahanan pangan yang masih sangat bergantung pada impor juga jadi persoalan serius yang amat membutuhkan solusi cepat. Impor beras pada triwulan 1 2024 saja mencapai 1,44 juta ton. Jumlah itu melonjak lebih dari 1,5 kali lipat atau 182,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Hingga akhir tahun, pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Tingginya angka pengangguran dan ketahanan pangan yang rapuh hanyalah contoh kecil persoalan yang akan dihadapi pemerintahan mendatang. Kepemimpinan Prabowo Subianto juga akan menghadapi ruang fiskal yang sempit, yang salah satunya karena utang jatuh tempo tahun depan yang mencapai 800 triliun rupiah. Belum lagi problem kesinambungan program antar rezim pemerintahan yang kerap menjadi isu krusial. Selama ini, kontinuitas program-program antara rezim lama dan baru tidak pernah tuntas. Ada kecenderungan pemerintahan baru menanggalkan dan meninggalkan semua program pemerintah sebelumnya. Kendati program itu baik untuk jangka panjang, kesinambungan seolah hal yang tabu untuk dilakukan. Seolah-olah dengan membongkar semua peninggalan lama dan menggantinya sama sekali dengan hal baru ialah keniscayaan sebagai bentuk pembuktian. Keberadaan para wakil menteri yang notabene adalah lingkaran inti pemerintahan baru dapat menjadi jembatan agar transisi pemerintahan berjalan mulus. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi misalnya, 2 kementerian itu dituntut segera menyiapkan berbagai stimulus dan insentif agar investasi yang masuk dapat bermakna nyata bagi rakyat banyak, bukan hanya bagi segelintir pemilik modal. Begitu pula dengan program makan bergizi yang jadi gagasan dari pemerintahan baru. Program ini butuh penyiapan anggaran oleh Kementerian Keuangan, termasuk ketersediaan pangannya dari Kementerian Pertanian. Dengan transisi yang mulus, pemerintahan baru tentunya bisa langsung tancap gas menjalankan negara, bukan mulai lagi dari gigi 1. Wakil menteri baru dilantik mestinya bukan hanya meramaikan kabinet, mereka harus serius menyiapkan langkah-langkah strategis transisi, walau itu bukan pekerjaan mudah.